Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi yang berjudul kepatuhan terhadap pemimpin. Nah, sebelumnya perkenalan, saya Muntafina Jalia dengan NIM 1032408. Saya Nafira Azhara dengan NIM 10324031. Saya Sabta Firaza dengan NIM 10324009. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Nafira. Oke, baik. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian kepatuhan dalam Islam. Dalam bahasa Arab, kepatuhan disebut ta'ah, yang berarti tunduk dan patuh dengan penuh kesadaran. Dalam Islam, kepatuhan bukan hanya untuk Rasul dan Allah, tapi juga untuk pemimpin, selama pemimpin itu mencerminkan pada kebaikan dan keadilan. Kepatuhan ini sangat penting karena menjadi dasar terciptanya ketertiban, keadilan, dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Jika tidak ada kepatuhan, maka kehidupan sosial dan pemerintah bisa kacau. Oke, yang kedua, batasan kepatuhan terhadap pemimpin. Selanjutnya, batasan kepatuhan terhadap pemimpin dalam Islam. Taatan kepada pemimpin tidak bersifat mutlak, artinya kita tidak boleh taat pada pemimpin dalam hal yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq." Artinya tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Sang Pencipta. Hadis ini menegaskan bahwa ketaatan hanya berlaku dalam hal-hal yang ma'ruf, yaitu hal-hal yang baik dan sesuai syariat. Jika pemimpin memerintahkan kezaliman atau kemaksiatan, maka umat Islam tidak boleh menaatinya. Jadi dalam Islam ada keseimbangan. Kita wajib taat selama perintahnya benar, tapi juga bisa mengingatkan jika pemimpin melakukan kesalahan. Hal ini menjaga agar ketaatan tidak berubah menjadi penindas dan pemimpin tidak menyalahgunakan kekuasaan. Baik, yang ketiga itu ada landasan wajibnya kepatuhan dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, Quran surah An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulul amri di antara kamu. Ayat ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul adalah mutlak, sementara ketaatan kepada pemimpin bersyarat, yaitu selama tidak bertentangan dengan syariat. Pemimpin ulil amri di sini berarti orang yang bertanggung jawab terhadap urusan umat, baik pemimpin maupun negara maupun para ulama. Oke, yang kedua berdasarkan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Man ata'ani faqad ata'a Allah. Artinya, barang siapa taat kepadaku, maka sungguhnya ia telah taat kepada Allah, dan barang siapa taat kepada pemimpin yang aku angkat, maka sungguh ia telah taat kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud hadis ini adalah jika kita taat kepada pemimpin yang adil dan memimpin sesuatu dengan ajaran Islam, berarti kita juga taat kepada Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafid. Baik, yang selanjutnya itu ada taat kepada pemimpin dalam perspektif hadis tata negaraan. Ketaatan pada pemimpin itu prinsip yang penting karena tujuannya bukan hanya agar rakyat patuh, tapi juga untuk menjaga stabilitas sosial dan juga politik. Nah, di dalam Islam itu ada hierarki ketaatan. Yang pertama taat kepada Allah, yang kedua taat kepada Rasul, dan yang ketiga kepada ulil amri. Namun ketaatan pada pemimpin tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh keadilan dan syariat Islam. Artinya, jika ulil amri ataupun pemimpin bertentangan dengan ajaran agama, maka umat Islam tidak wajib menaatinya. Terus ada kajian hadis tentang ketaatan kepada pemimpin. Nah, Rasulullah pernah bersabda, wajib atas seorang muslim mendengar dan taat kepada pemimpinnya dalam hal yang ia sukai maupun yang ia benci, kecuali jika diperintah maksiat, maka tidak wajib mendengar dan taat. Dari hadis ini bisa dipahami bahwa ketaatan pada pemimpin itu bersyarat selama perintahnya sesuai dengan nilai-nilai Islam dan keadilan, maka wajib ditaati. Tapi jika bertentangan dengan syariat, maka umat atau rakyat boleh menolaknya. Ada sabda lain yaitu, dengarlah dan taatilah sekalipun yang memimpin kalian seorang budak Habsyi yang kepalanya seperti bismis. Nah, di sini menunjukkan bahwa pemimpin tidak ditentukan oleh keturunan, ras atau status sosial, tapi oleh keadilan dan tanggung jawab dalam memimpin. Intinya dua hadis tadi menegaskan keseimbangan antara loyalitas dan moralitas. Terus yang berikutnya, batas dan etika ketaatan terhadap pemimpin. Rasulullah pernah bersabda, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Sang Pencipta. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Hadis ini
menjadi batas yang jelas. Jika pemimpin memerintahkan maksiat, tidak boleh ditaati. Dalam konteks Indonesia ini bisa diterjemahkan sebagai ketaatan terhadap konstitusi dan juga hukum. Kita wajib wajib patuh pada pemerintah selama mereka menegakkan keadilan dan tidak melanggar hukum. Jika terjadi penyimpangan kekuasaan, rakyat berhak memberikan kritik. Intinya ketaatan kepada pemimpin itu di dalam Islam bukan berarti tunduk secara mutlak, tapi bagian dari tatanan sosial yang berlandaskan keadilan dan tanggung jawab. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Serta. Materi selanjutnya ada relevansi konsep kepatuhan terhadap pemimpin dengan kondisi ketatanegaraan saat ini. Hadis Nabi SAW tentang ketaatan kepada pemimpin menegaskan bahwa seorang muslim wajib taat selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat. Islam tidak mengenal ketaatan mutlak karena ketaatan hanya berlaku dalam kebaikan dan keadilan. Prinsip ini sejalan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan pemimpin dan rakyat sama-sama terikat oleh hukum. Ketaatan kepada pemimpin yang sah menjadi syarat terciptanya stabilitas politik seperti yang terlihat pada masa Umar bin Khattab ketika pemerintahan berjalan adil dan rakyat patuh dalam konteks demokrasi Indonesia. Kepatuhan rakyat kepada pemimpin hasil pemilu membantu menjaga keamanan dan kesinambungan pembangunan. Namun tetapi harus diimbangi dengan kontrol sosial agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Di era modern, tantangan seperti polarisasi politik dan lemahnya keteladanan pemimpin membuat prinsip ketaatan Islam semakin penting. Rakyat wajib mendukung pemimpin yang adil, sementara pemimpin harus amanah dan transparan. Kepatuhan yang lahir dari kepercayaan dan keadilan akan menciptakan harmoni, sedangkan kepatuhan yang dipaksakan justru merusak stabilitas. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.